أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى La syadid. Aina qalqalah. Pelan-pelan Allah yaqul fi kitabihil karim warattilil qur'ana tartila wa idh ta'adzana rabbukum hakada wa idh ta'adzana rabbukum. Mau kemana mustajil, cepat-cepat mau kemana? Warattilil qur'ana tartila, tartil, berikan hak-haknya, berikan idgham ikhfa. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا وأنتم في الأرض Suf takfuru antum majaiz munfasil. Qiraah Hafs dibaca 4 sampai 5. Qiraah Wars isbat. In takfuru antum. Jangan cepat-cepat. وقال موسى إن تكفروا أنتم In takfuru antum. Baru tadi diingatkan. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. Ranting yang seperti ini, kecil, seperti dua jari. Maka di saat dia ambil ternyata the black mamba, mamba hitam yang sangat mematikan ular dari Afrika. Maka mematuknya. Nah, inilah kerugian dari hati Bulail. Dia ingin mengumpulkan, ternyata terpatuk ular black mamba. Atau jalan lagi sedikit lagi ada seonggok yang agak besar. Wah, ini lebih gede. Dipikirnya pohon tumbang. Pas dibawa ternyata anaconda ataupun piton. Anaconda di Brazil, di Asia Python reticulatus ataupun sanca kembang. Dan di Afrika namanya adalah boa constrictor, boa sang pelilit. 3 jenis ini ada di dunia. Anaconda di Brazil, di Indonesia banyak, ular python reticulatus, dan di Afrika namanya boa constrictor. Semuanya sama. Maka dia pikir itu adalah kayu yang lebih besar, bagus, langsung dibawa pulang. Pas dia seret ternyata melilit dia dan menghancurkan tulang-tulangnya. Tidak cukup dengan itu, sesak nafas, kemudian dipindahkan ke alam kegelapan, dipindahkan ke karung di perutnya. Maka akhirnya inilah kenapa dijarah hati Bulail, seorang penceramah, memasukkan hadis-hadis dari mana-mana, asar-asar dari mana-mana. Masya Allah, ceramah 1 jam, ucapan Nabi, ucapan Ali, ucapan Ibnu Mas'ud, ucapan fulan, ternyata hadisnya palsu semua. Maka di sini dicela hati Bulail, orang yang mencari kayu bakar di malam hari, maka itu adalah celaan bukan pujian. Maka asar Ali, asar yang dhaifun jiddan. Karena Saif di sini perawi yang pemalsu hadis. Maka cukuplah kita tafsir dengan perkara-perkara yang sahih. Maka ucapan Allah Jalla wa Ala di sini, fa innallaha laghaniyun hamid wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha laghaniyun hamid, ternyata bisa ditafsir dengan ayat Al-Qur'an yang lainnya. Maka di sini perlu dicatat, Al-Qur'an bisa ditafsirkan dengan Al-Qur'an. Itu asal. Kedua, Al-Qur'an bisa ditafsirkan dengan hadis. Syaratnya hadis yang sahih. Ketiga, Al-Qur'an bisa ditafsir dengan lughah Arabiyah. Itu yang ketiga.
Kenapa ditafsirkan dengan lughah Arabiyah? Karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Seperti di dalam awal surat Yusuf. Apa Allah berfirman? Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan. Arabiyan di sini mansub dalam keadaan hal. Kami menurunkan Al-Quran Arabiyan dalam keadaan bahasa Arab. Dan juga di dalam surat Al-Isra, bilisanin Arabiyyin mubin. Al-Quran itu diturunkan dengan lisan Arab yang mubin, yang fasih. Maka kalau Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, berarti bahasa Arab menjadi marja, menjadi rujukan dalam mentafsirkan Al-Quran. Seperti di sini, la ghaniyun hamidun. Apa makna ghaniyun? Maha kaya. Apa makna hamidun? Maha terpuji. Innallaha, sungguhnya Allah. Seperti itu. Maka tafsir saling menguatkan antara Al-Quran dengan Al-Quran. Dan di Al-Quran pula banyak ayat yang semakna seperti ini. Seperti di dalam surat Az-Zumar, Allah berfirman, in takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. In takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Jika kalian kufur kepada Allah, tidak mensyukuri nikmat Allah, maka sungguhnya Allah maha kaya atas kalian. Allah tidak butuh kepada syukur kalian. Dan begitu pun di dalam surat Taghabun, fakafaru wa tawallau wastaghnallahu wallahu ghaniyun hamid. Maka fakafaru, jika mereka kufur nikmat dan berpaling, wastaghnallahu, Allah maha cukup atas mereka. Wallahu ghaniyun hamid, Allah tidak butuh kepada mereka. Allah maha kaya dan Allah maha terpuji. Maka kita tutup kajian tafsir kita setelah kita masuk kepada tafsir dari ucapan Allah, mentafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, karena hadis asar dari Ali dhaif. Maka kita masuk kepada ucapan ghaniyun. La ghaniyun, apa tadi i'rabnya la ghaniyun? Khobar dari inna. Maka apa makna ghaniyun? Kembali kepada lughah Arabiyah. Maka makna ghaniyun adalah maha kaya. Dan di sini menjadi pendalilan barakallahu fikum dari segi ilmi tauhid, tauhid asma wa sifat, bahwa al-ghani sifat untuk Allah Jalla wa Ala. Soal indak ya Aba Qatadah atau Abu Umair. Al-Ghani, Allah maha kaya. Sifat apa? Sifat ada dzatiyah, ada fi'liyah. Dzatiyah. Apa makna sifat dzatiyah? Sifat yang tidak pernah hilang dari Allah. Maknanya sifat yang terus menerus, istimror. Seperti apa contohnya? Tangan untuk Allah. Yadullah mabsutatan. Kedua tangan Allah terbuka. Maka sifat tangan terus berada kepada Allah. Sifat wajah, seperti Allah berfirman, wa yabqa wajhu rabbika. Maka yang tersisa di alam raya ini setelah terjadi the doomsday, the end of the world, hari kiamat, adalah wajah Allah. Wajah Allah sifat dzatiyah, sifat yang tidak pernah terpisahkan, mulazamah dengan Allah. Sekarang beri contoh sifat fi'liyah. Seperti apa? Al-istiwa, al-nuzul. Sifat nuzul. Wa sifat istiwa kif. Taib, sifat nuzul aslam. Sifat turun. Pertanyaan di sini sifat turun, kenapa sifatnya bukan dzatiyah terus menerus dengan Allah? Karena Allah telah mengabarkan atas dirinya turunnya itu dalam waktu tertentu. Mana dalilnya? Di hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, innallaha yanzilu fi kulli lailah ila sama'i dunya fi thulutsil akhir fi kulli lail. Maknanya Allah itu turun di sepertiga malam terakhir ke langit dunia, dan turunnya itu di sepertiga malam terakhir. Sekarang dari sini kita ketahui, indak ya Aan, apakah Allah turun sekarang? Awas, kita bicara tentang Allah. Allah turun sekarang dari langit?
Tidak. Benar. Apakah kamu lihat? Taib. Tamam. Tidak. Kenapa? Mana dalilnya? Karena Allah turun di sepertiga malam. Ahsan. Maka seperti itu keyakinan ahli sunnah. Kita mengimani Allah dari sifat yang Allah kabarkan. Baik di Al-Quran. Seperti di Al-Quran tangan Allah terbuka. Yadullah mabsutatan. Allah mempunyai wajah. Wa yabqa wajhu rabbika. Allah mempunyai kaki dan sebagainya. Maka di sini pun Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Berarti sekarang Allah di mana? Allah di mana sekarang? Di atas langit. Kembali kepada keumuman ayat. A'amintum man fis sama. Tidaklah kamu tak beriman kepada yang di atas langit. Dan Ar-Rahman 'alal ars istawa. Allah bersemayam di atas arsnya. Maka kapan Allah turun? Di waktu tertentu. Sifat turun berarti bukan sifat dzatiyah, sifat yang terus menerus kepada Allah seperti tangan, wajah, kaki, rahmah, dan goni. Maka sifat turun, sifat yang temporary. Sifat yang temporer, bukan yang terus menerus. Yang dia itu istimror. Maka Al-Ghani, Allah Maha Kaya, kita katakan tadi sifat apa? Dzatiyah. Maknanya tidak suatu hari Allah jadi miskin. Tidak suatu hari dikabarkan bahwa Allah dalam keadaan miskin. Sehingga tidak memberikan makanan kepada hambanya. Jangan sekali-kali seperti itu. Maka sifat kaya lagoniyun, sifat dzatiyah. Maka sifat dzatiyah di sini diambil dari nama Allah Al-Ghina. Maka antara nama dengan sifat di dalam kaidah yang telah terdahulu masalah asma wa sifat di kitab Tauhid dari Sahih Al-Bukhari, bahwa antara nama Allah dengan sifatnya saling mendukung. Allah mempunyai sifat Maha Kaya. Karena apa? Karena Allah menamakan dirinya Al-Ghani. Maka mana dalil bahwa Allah menamakan dirinya Al-Ghani? Di dalam ayat ini. Innallaha la ghaniyun. Dan juga ucapan Allah di dalam surat Fatir, wallahu huwal ghaniyul hamid. Huwa al-ghaniyu al-hamid. Allah Maha Kaya. Allah menamakan dirinya. Dan kaidah nama Allah yang al-asma al-husna yang baik, di kaidah ilmu tauhid asma wa sifat memberikan makna sifat yang baik. Berarti kalau Allah Maha Kaya, dia mempunyai sifat Maha Kaya dari makhluknya. Kalau nama Allah Maha Kaya, Al-Ghani maknanya Maha Kaya, berarti Allah mempunyai sifat tidak butuh kepada makhluknya. Allah sangat kaya. Disinilah yang diinginkan, bahwa sifat Allah diambil dari namanya yang mulia. Sifat Allah, kita mensifatkan Allah dari namanya yang mulia. Ini untuk Allah bisa. Tapi untuk makhluk bisa apa tidak? Kita dapati makhluk namanya si Soleh. Ternyata dia tatonya penuh di tangan, di wajah. Dan dia preman pasar. Namanya aja Soleh. Maka di saat orang-orang pasar dipalak, ayo mana jatah si Soleh? Kaget orang pasar. Jatah si Soleh, namanya aja Soleh. Tetapi tukang malak di pasar, preman. Di sini contoh bahwa nama dengan sifat makhluk tidak sama. Tapi Allah Ghaniyun dan nanti Hamidun. Dua nama ini, Ghaniyun Allah Maha Kaya, Hamidun Allah Maha Terpuji, dua-duanya bisa dijadikan dari nama pengambilan sifat. Tetapi si Soleh tadi preman pasar, namanya siapa? Soleh, orang yang soleh. Tetapi akhlaknya toleh. Toleh kebalikan dari soleh, yakni jahat, rusak dan sebagainya. Maka di sini mana pendalilan Allah